Yo, what's up guys? Welcome back again to my channel Egi Forze XZ. Oke guys, so kali ini adalah momen spesial. Kali ini kita sudah memasuki 1 Syawal atau lebih tepatnya Lebaran ya, udah Lebaran Idul Fitri ya. Jadi gua kali ini mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya atas segala kesalahan yang pernah gua lakukan. Mungkin ya gua sering teriak-teriak gak jelas di konten atau gimana pun, atau misalnya ada yang gak suka sama gue ya, kurang lebih kesalahan kalian udah gue maafin semua. Oke? Jadi kali ini berhubung hari ini adalah momen spesial Lebaran, gue waktu itu udah sempet buat postingan di Instagram gue, dimana kali ini kita akan buat konten dan gue akan menjawab semua pertanyaan kalian dari Q&A Egi Forze spesial Lebaran. Oke? Ya udah cukup banyak banget yang ngasih pertanyaan ke gue, tapi mohon maaf kalau semuanya nggak bisa gue balas. Jadi gue ambil beberapa orang aja, karena kalau misalnya terlalu banyak ya gue capek juga sih jawabin pertanyaan kalian gitu, karena terlalu banyak gitu ya. Anyway, thank you banget buat kalian yang udah berpartisipasi di Q&A kali ini, oke? Dan sedikit gue jelaskan lagi bagi yang bertanya kapan pengumuman giveaway dari SHF Ultraman Taiga. Itu bakal gue umumin kurang lebih minggu depan ya, tepatnya di tanggal 31 Mei 2020. Oke, kita gak usah lama-lama. Kali ini gue akan langsung menjawab seluruh pertanyaan yang sudah kalian kirimkan ke Instagram gue ya. Oke, yang pertama ada dari Afkarsya. Bang, abang kapan lahir? Oke, nah ini pertanyaannya nih agak sedikit unik nih. Pada tanya kapan gue lahir. Gua kurang lebih lahir itu pada tanggal 2 Juni ya. Jadi sebentar lagi ya, kurang lebih dalam hitungan beberapa bulan depan gue udah masuk usia baru lagi. Gua nggak kerasa ya, juga udah 4 tahun di YouTube. Ya nanti pokoknya kita lihat aja deh nanti pas tanggal 2 Juni ada konten spesial apa enggak. Gue pikirkan dulu lah konten yang terbaik apa ya. Jadi gue lahir tanggal 2 Juni, tepatnya itu kurang lebih beberapa tahun yang lalu. Udah, kalau soal umur gue, tebak sendiri berapa. Gue cuma bilang gue tuh lahir tanggal 2 Juni. Tepatnya lahirnya di Medan, gue asli orang Medan. Cuma banyak diantara orang-orang tuh bilang tuh gue tuh bukan Medan, karena jarang ngomong logat Medan gue. Oke ya, thank you buat Afkarsya yang udah kasih pertanyaan. Dan berikutnya ada pertanyaan dari Rashid Alial Farizi 04. Bang, harapan abang di 100.000 subscriber apa bang? Q&A Egi Forze. Oke, harapan gue semoga di 100.000 subscriber ya gue bisa lebih konsisten lagi untuk upload konten. Tambah lagi ya semoga nggak buntu ide lah, karena kalau menjadi seorang konten kreator kalau udah buntu ide itu udah susah guys, jujur aja. Ya tapi yang pastinya gue tuh akan tetap selalu semangat dengan support dari kalian yang udah mendukung gue sampai sekarang. Kita alhamdulillah tepatnya udah hampir seminggu yang lalu kita udah mencapai 100.000 subscriber ya. Thank you banget buat kalian yang udah support gue. Untuk kedepannya gue akan berikan yang terbaik, gue akan berusaha yang terbaik untuk kalian semua dan demi kemajuan channel ini juga, oke? Ya, yang berikutnya ada pertanyaan dari Jonathan Hubert Cleo. Bang, kapan masuk series Captain Justice? Q&A Egi Forze. Waduh, masuk series Captain Justice-nya FK Movers atau Bang Ridwan. Kalau itu jujur aja mungkin masih berat lah untuk gua ya, karena jujur aja gue sama Bang Ridwan itu kita beda kota guys. Bang Ridwan ada di Jakarta, sementara gue ada di Medan. Cuma ya gak tahu juga sih, gue harus tonton dulu seriesnya. Jujur aja gue karena kemarin banyak kesibukan, jadi gue sama sekali belum nonton yang namanya series Captain Justice. Jadi mungkin nanti gue akan tonton dulu seperti apa ya. Tapi gue rasa bagus ya, karena Bang Ridwan itu sudah salah satu konten kreator tokusatsu yang bisa kita bilang mantap sih, editornya, kontennya juga bagus-bagus ya. Dan dulu kalau nggak salah Bang Ridwan itu juga pernah bekerja bersama dengan Bang Tara Arts Game. Jadi kalau misalnya kapan masuk series Captain Justice atau enggak, ya itu dari Bang Ridwan ya, nggak mungkin gue yang ngajuin diri gitu kan ya. Kalau memang Bang Ridwannya ya misalnya gue nanti kapan diundang gitu ya, gue bersedia datang pastinya gitu. Tapi kalau memang apa, kita tunggu aja deh. Pokoknya gue harus nonton dulu Captain Justice ya. Nah dari kalian juga jangan lupa juga kalian saksikan Captain Justice, itu udah ada keluar episode satunya di channelnya FK Movers ya, atau di channelnya Bang Ridwan. Oke, berikutnya ada pertanyaan dari Aprilio 446. Bang, kak, waduh udah bang kak lagi manggilnya. Bang, kak, kalau kakak udah nikah nih apakah masih mau jadi gamer? Ya why not gitu. Kalaupun seandainya gue udah married dan seandainya nanti kalau misalnya gue udah nikah atau sudah berumah tangga, pasti gue gak bakal
ini nggak bakal berhenti menjadi seorang gamer, apalagi pecinta tokusatsu. Karena apa? Itu sudah mendarah daging dan menjadi hobi gua gitu. Tanpa istilahnya ya, inilah yang membuat gue jadi maju sekarang gitu. Dan gue memang suka gitu. Gue suka menjadi seorang gamer, menjadi seorang tokusatsu lover, menjadi macem lah pokoknya yang udah gue lakuin di channel ini. Yang pastinya apapun yang gue lakuin itu tetap selalu diberikan support oleh kalian dan juga dari keluarga gue, sahabat gue, serta orang-orang yang terdekat dengan gue. Oke, thank you ya buat Aprilio. Dan sekarang pertanyaan dari Click Showtime. Nah, Click Showtime ini adalah salah satu konten kreator tokusatsu juga ya guys ya. Bang, apa yang membuat Abang Egi tetap semangat membawakan acara YouTube? Soalnya aku kadang insecure, nggak ada yang support. Membawakan acara YouTube, maksudnya membuat konten YouTube ya. Kalau gue sendiri menjadi kenapa bisa tetap semangat ya, karena memang gue tuh memang gue niatin dari hati gue tuh pengen maju di YouTube, gue tuh pengen berkarir di YouTube. Soal hasil atau enggak itu belakangan, yang penting kita berusaha dulu sih kalau menurut gue ya. Kalau dibilang perjuangan gue juga banyak gitu, nggak ini ya, kalian tahu sendirilah proses bagaimana kita sampai ke 100.000 itu berapa lama gitu kan. Udah hampir 4 tahun. Jadi memang nggak mudah menjadi seorang content creator. Cobaannya pasti bakalan banyak. Ya kalau misalnya nggak ada yang support ya tetap positive thinking aja ya mungkin ya. Untuk Click Showtime kita berikan semangat selalu untuk dia supaya dia tetap selalu berikan konten-konten yang terbaik, mau itu tentang tokusatsu ataupun konten lainnya yang penting. Siapapun pasti akan tetap berkembang jika dia selalu disupport dan tetap selalu diberikan kekuatan ataupun niat yang ada di dalam dirinya. Oke, itu aja ya buat Click Showtime. Dan pesan dari gue buat Click Showtime, tetap semangat buat kontennya. Semoga channelnya tetap makin maju. Nah, buat kalian jangan lupa kalian subscribe juga channelnya Click Showtime, oke? Berikutnya ada pertanyaan dari Matthew07 Daily. Bang, gimana perasaan abang saat udah mencapai 100.000 subscriber? Senang yang pastinya, senang gue. Dan gue juga merasa kerja keras gue tuh benar-benar kerasa banget gitu sih kalau di 100.000 ini. Karena untuk mencapai angka 100.000 itu bukan angka yang kecil. Itu merupakan angka yang benar-benar sangat besar ya menurut gue ya. Karena nggak semua YouTuber, apalagi untuk di era saat ini, semua konten kreator tuh bisa meraih angka 100.000 ya. Hampir semuanya tuh nggak semuanya bisa. Karena cobaan dan perjuangan yang akan kita hadapi itu pasti bakalan banyak ya. Yang pastinya tetap semangat selalu lah. Ya anyway, kalau udah 100.000 ya gue tetap yang seperti gue bilang tadi, harus tetap lebih konsisten, tetap harus berikan yang terbaik untuk kalian dan tetap harus lebih berusaha lagi. Kejar kalau bisa, jangan sampai berhenti di 100.000, tapi gue akan coba mengejar ke 1 juta lah. Bismillah ya kita mulai ya guys ya, untuk mengejar 1 juta subscriber ya. Oke, thank you. Dan sekarang kita masuk ke yang berikutnya. Ada dari Rifki M. Rifki 1. Siapa yang menjadi inspirasi abang untuk menjadi seorang YouTuber? Q&A Egi Forze. Kalau boleh jujur, inspirasi gue menjadi seorang YouTuber itu gue tuh dapat dari Kak Regi, atau yang bisa kalian kenal dengan Miao Auk lah. Siapa yang nggak mungkin lah, gue rasa pasti kalian kenal lah Miao Auk ya. Jadi dulu gue pertama kali menjadi seorang YouTuber tuh karena gue dulu sering nonton video-videonya Kak Regi. Dan selain dari video Kak Regi, dulu gue juga sering nonton channelnya Arab. Dulu sebenarnya channel gue ini niatnya pengen buat yang namanya tentang gaming. Jadi dulu gue tuh upload gaming-gaming biasa. Dan pada akhirnya iseng upload video game Ultraman. Gak taunya pas upload Ultraman ternyata banyak yang suka dan banyak peminat. Dan di saat itulah gue berusaha untuk memberikan dan menetapkan bahwasannya konten tokusatsu adalah menjadi salah satu topik yang paling pas ya untuk channel ini ya. Ya walaupun kadang gue juga sering ada topik-topik lain, karena memang ya gak harus fokus pada tokusatsu, gue juga harus mengikuti apa yang lagi trending ya. Begitulah, kita nggak bisa fokus pada satu konten guys. Jadi kalau kalian pada bilang tuh misalnya nanti gue main konten ini, kalian bilang wah lu ngikutin YouTuber ini, lu ngikutin YouTuber ini, lu bilang sebenarnya konten itu memang konten itu satu, tapi siapapun berhak menggunakan konten itu. Tapi dengan kata lain ya, pembawaan dari kita kan pasti berbeda-beda. Gak mungkin lu harus ngikuti pembawaan lu dalam banget gitu sama YouTuber yang lu sukai gitu, oke? Ya thank you ya buat Rifki. Dan kita masuk ke yang berikutnya. Ada Habibah Dani. Apakah abang ada berencana untuk mengoleksi semua figur-figur dari Ultraman, Kamen Rider dan lain-lain setelah abang menjadi YouTuber sukses? Q&A Egi Forze. Ini pertanyaannya menarik. Rencana untuk koleksi action figure Ultraman dan Kamen Rider. Kalau boleh jujur, gue untuk koleksi figur Ultraman sih yang paling utama ya. Karena
Kalau untuk Kamen Rider gue bilang peminatnya nggak terlalu banyak di channel gue. Kalau untuk Kamen Rider pasti kan kalian sudah tahu Agan Reza lah yang pastinya lebih ke ini untuk Kamen Rider. Kalau gue sih lebih ke Ultraman gitu. Tapi bukan berarti gue nggak suka Ultraman. Bukan berarti gue nggak suka Kamen Rider. Gue juga suka. Tapi untuk tipe pembahasan biar lebih lengkap, kalian bisa cek aja di channel yang Agan Reza ya. Jadi untuk kedepannya kalau misalnya gue udah sukses ya nantilah, karena memang action figure sendiri harganya ya kalian tau lah kan nggak murah gitu ya. Gue harus nabung, belum lagi untuk nanti kalau ada rezeki, gue memang ada rencana pengen buat yang namanya studio gue sendiri. Gue pengen upgrade studio. Jadi kalian yang pada minta konten room tour, nanti gue usahakan ya kalau misalnya nanti COVID ini udah selesai, gue bakal inilah buat yang namanya studio gue. Karena memang lagi, apalagi untuk gue harus ngumpul budget dulu dah pastinya ya. Oke, thank you ya. Dan sekarang kita masuk ke pertanyaan dari Amar25. Bang, kenapa spesial 100k subscribernya nggak dibotakin kayak Just No Limit? Gue nggak mau, jujur, gue nggak mau. Setiap orang itu punya pendiriannya masing-masing, dan kalian ya gimana ya, gue sendiri memang nggak bisa pangkas botak karena jujur aja rambut gue tipis banget nih. Kalau misal gue pangkas botak habis, yang ada nanti nggak tumbuh lagi takutnya gue, jujur aja. Makanya jadi nggak mau, inilah ya, setiap orang kan punya pendirian masing-masing, setiap orang kan punya rencana masing-masing. Jadi kalau misalnya kalian suruh gue kayak Just No Limit, ya gue bukan Just No Limit gitu, dan pasti kalian bakal bilang gue bakal ngikut-ngikutin dia. Makanya nggak mau gue. Jadi gue tuh punya prinsip tersendiri untuk 100k subscriber itu seperti apa ya. Ya apapun yang terjadi, pokoknya tetap ajalah menjadi diri sendiri itu lebih baik lah, yang penting. Oke, berikutnya ada pertanyaan dari Surya 2997. Bang, Arga Kudo itu sudah lo anggap seperti apa? KNE EG4Z. Arga ya. Arga bisa dibilang gimana ya? Kayak teman seperjuangan juga di YouTube ya, dimana konten kita tuh juga sama-sama konten tokusatsu dan di bidang yang sama, Ultraman. Dan ditambah lagi akhir-akhir ini dimana waktu itu Arga juga mengalami nasib yang sama seperti gua ya. Yaitu gak usah kita bahas lagi ya, kalian pasti tahu lah bagaimana kan. Ya jadi gue kurang lebih menganggap si Arga itu adalah teman seperjuangan gue. Jadi susah senangnya menjadi seorang YouTuber, mungkin gue juga bakalan tahu seperti apa perjuangan jadi seorang YouTuber, seorang content creator seperti apa. Ya kita udah sama-sama tahu lah, apalagi kalau udah harus collab bareng. Jadi kalau misalnya gue collab sama Arga tuh kadang gue tuh sering nyambung gitu ngomongnya tentang Ultraman gitu ya. Walaupun nanti ada dia yang nggak tahu, kita bisa gue bantuin, atau nggak ada yang gue nggak tahu dia bisa bantuin gue gitu ya. Jadi kurang lebih udah deket banget lah, udah kayak sahabat sejati gue lah, atau nggak teman seperjuangan gue lah kalau antara gue sama Arga ya guys ya. Oke, yang berikutnya pertanyaan dari Alvito Dimas. Bang Egi, apakah ada rencana untuk kembali collab lagi sama Arga Kudo dan Bang Winda Basudara buat konten live streaming Ultraman lagi? Kalau itu jujur gue kepengen banget. Cuma ya keadaan saat ini masih seperti ini guys. Masih ada ya, gak usah gue sebut ya, karena agak sensitif di YouTube kalau misalnya gue sebut. Karena keadaan wabah ini. Jadi gue sampai sekarang tuh belum bisa lagi untuk yang namanya live streaming bareng sama Arga ataupun Bang Winda ya. Dikarenakan kita tuh beda kota. Gue ada di Medan, sementara Bang Winda dan si Arga itu mereka ada di Jakarta. Jadi kalau misalnya pun gue mau collab sama mereka dan langsung live streaming kayak kemarin, itu gue kudu ke Jakarta dulu, harus lagi nabung dulu ya. Apalagi sekarang ini kan memang lagi social distancing, kita memang nggak bisa keluar rumah dulu ya, lebih baik di rumah aja ya. Ya pokoknya doain aja nanti kalau misalnya wabah COVID ini udah selesai, gue bakalan usahain untuk ke Jakarta lagi, nah nanti collab bareng lagi sama mereka ya. Oke, thank you. Dan sekarang kita masuk yang ke berikutnya dari Muh Julia Nazar. Nanti kalau sudah dapat silver play button bakalan di unboxing gak bang? Pastinya bakal gue unboxing dan kita akan review bersama. Namun disayangkan gue sampai sekarang belum mendapatkan yang namanya silver play button. Itu dikarenakan ini juga sih, karena mungkin waktu itu pengajuannya kurang lebih 1 minggu setelah gue dapatkan yang namanya 100.000. Jadi kemungkinan mungkin gue baru dapat kabar itu sekitar 2 atau 3 hari lagi maybe ada. Gak tahu, kita tunggu aja dari pihak YouTube content creator seperti apa. Gue tunggu kabar aja deh yang pastinya. Yang pasti nanti kalau udah dapat gue akan langsung unboxing dan kita akan review bersama. Oke, berikutnya dari Adriansyah. Bang, udah punya cewek belum? KNE EG4Z. Waduh, ini pertanyaannya kok kayaknya agak-agak gimana gitu ya. Tapi kalau boleh jujur guys, gue tuh solo player ya. Jadi gue sampai sekarang gak ada pendamping. Gue tuh ya kasarnya ngomong jomblo ya. Tapi kalau bahasa halusnya solo player. Tapi anyway, kalau ditanya punya cewek apa belum, sebenarnya ada seseorang yang gue suka. Siapa? Ntar kalian tahu sendiri, oke? Dan sekarang kita masuk yang berikutnya.
Keluh kesah menjadi YouTuber apa Kak Egi? Dari Link Navia. Keluh kesah menjadi seorang YouTuber tuh banyak lah kalau dari gua ya. Apalagi kalau misalnya keluh kesahnya itu kurang lebih kayak gini. Misalnya nanti kalian tuh pas lagi recording video tiba-tiba videonya nge-crash, atau tiba-tiba kalian lupa nyalain kamera, atau enggak nanti pas lagi di bagian editor file gak kebaca gitu. Nah itu dia guys, banyak sebenarnya kalau dibilang keluh kesahnya itu. Ya tapi anyway, keluh kesah itu hanya seorang kreator aja lah yang tahu. Yang pastinya kalian tetap enjoy video kita sebagai seorang konten kreator, tetap selalu support kita supaya konten kreator di Indonesia makin tetap maju. Apalagi untuk konten kreator generasi baru di Indonesia, oke? Yang berikutnya ada pertanyaan dari Once MV. Siapa sahabat terbaik Bang Egi? Sahabat terbaik gua ya siapa ya? Yang pastinya banyak sih ya, di antara ini akhir-akhir ini kita kan juga sering juga collab sama konten kreator lain. Ya yang pastinya kalau yang pertama sahabat terbaik gue itu ya pastinya Arga. Arga merupakan teman seperjuangan gue juga ya, dikarenakan konten kita tuh sama dan kita juga sama-sama konten kreator yang bergerak di bidang tokusatsu. Dan yang mantapnya, bukan gak bisa bilang mantap juga sih, dan yang pasnya lagi ya gue dan Arga tuh pernah mengalami nasib yang sama gitu. Tuh that's why kenapa ya kita tuh tetap saling support gitu, karena kita sesama konten kreator ya. Jadi kalau yang lain-lain tuh banyak lah, sahabat gue tuh banyak, ada Cus, Ryuhir, Kutu Coklat, Blimade, pokoknya semuanya yang pernah collab sama gue. Dan yang di luar masih banyak lagi lah sahabat-sahabat terbaik gue yang pastinya udah memberikan support untuk gue dan sampai kita maju ke sekarang ya. Oke, jadi mungkin itu aja sih ya untuk pertanyaan yang bisa gue jawab ya. So mohon maaf kalau yang belum kejawab, mungkin next time bisa ikutan lagi ya. Anyway, thank you banget buat semuanya yang udah ikut serta di episode spesial Q&A Lebaran untuk tahun ini ya. Jadi jujur aja, gue tadi sebenarnya udah ngasih sedikit spoiler ya. Yang tadi yang nanya tuh kapan tuh Bang tanggal lahir Abang? Gue ulangin lagi, tanggal lahir gue tuh 2 Juni ya. Kira-kira bentar lagi lah nih. Ini kan udah bulan Mei kan ya. Oke. Enggak, gue gak minta kado. Gue gak minta kado. Itu gue gak minta. Cuma ngasih tahu doang. Kan apa salahnya ngasih tahu. Oke, jadi kalau misalnya ditanya juga tadi ada yang siapa cewek gue, gak ada sih. Gue tuh solo player. Tapi anyway ya, gue ada suka sama seseorang yang pastinya. Gue ada suka sama seseorang, dan seseorang ini adalah yang membangkitkan semangat gue untuk menjadi konten kreator. Ya berkat gue ketemu dia, dimana gue tuh bisa lebih semangat lagi menjadi seorang konten kreator dan menjadi lebih semangat lagi membuat video-video yang untuk kalian semua ya. Tapi ya dibilang ketemu, belum pernah ketemu sih ya. Doain aja nanti kalau COVID ini udah selesai ya, mungkin nanti kalau ada rezeki ya bisa ketemu ya. Itu aja lah mungkin pesan dari gua. And anyway, itu aja kayaknya untuk konten spesial Q&A kali ini ya. Gue gak tahu lagi harus bilang apa ya. Semoga kalian terhibur, dan selamat ini gue juga mau ngucapin ya, untuk lebaran kali ini sedikit berbeda dikarenakan wabah ini ya. Ya gue juga berharap, sebenarnya impian gue, doa gue yang paling utama adalah gue ingin wabah ini cepat selesai, jadi gue bisa keluar kota untuk ketemu sahabat-sahabat gue. Dan gue kepengen banget tahun ini sebenarnya ikutan YouTube Fun Fest kalau memang gue diundang. Ya itu aja deh mungkin pesan dari gue. Semoga kalian tetap support gue dan tetap support juga teman-teman konten kreator yang lain untuk tetap selalu maju dan memberikan yang terbaik untuk kalian. Oke, jadi mungkin itu aja guys. Makasih buat yang udah nonton video ini, dan kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa kasih like dan kalian subscribe channel gue, serta nyalakan juga loncengnya untuk dapatkan informasi terbaru seputar video-video yang gak kalah seru dibandingkan dengan video yang sebelumnya. Akhir kata sampai di sini aja. Apapun yang terjadi, teruslah berkarya untuk mencapai impianmu. Dan sekali lagi gue mau ngucapin minal aidin wal faizin, dan mohon maaf lahir dan batin. Maafkan segala kesalahan yang pernah gue lakukan selama kurang lebih setahun ini. Semoga kalian tetap terhibur di channel ini, dan semoga kalian tetap enjoy dengan konten-konten yang gue berikan. Oke guys, sampai di sini aja, dan semoga nanti kita jumpa lagi di next episode video yang berikutnya. Ciao and thank you, and see you again di next episode video yang berikutnya. Ciao, bye bye.